Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan tanaman kangkung. Pada kali ini di pagi hari ini kegiatan kami adalah mau menanam tanaman kangkung. Ya, ini benih sudah kita siapkan, lalu ini pupuk juga sudah kita siapkan, air tinggal ambil di samping lahan ini kan kawan. Tapi pada kali ini kita pembahasannya bukan itu. Sebelumnya sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton dan mengklik video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai rotasi pemanenan. Rotasi pemanenan itu maksud dari kami adalah kita bisa panen secara terus-menerus ya, dirotasi semasa tumbuh tanaman kangkung. Jadi tanaman kangkung itu kalau kita budidayakan itu usianya kurang lebih 25 hari. Nah, selama usia 25 hari itu kawan-kawan jangan menanam langsung seluruhnya dengan kangkung di waktu yang sama. Alangkah baiknya menanam kangkung di waktu yang berbeda-beda. Agar apa? Agar nantinya hasilnya bisa secara terus-menerus, panennya secara konsisten. Dengan panen yang konsisten tersebut bisa menjaga pasar, bisa menjaga warung yang kita distribusikan sayur-sayur tanaman kangkung semacam itu kan kawan. Di sisi lain, dengan melakukan rotasi pemanenan yang berkala kan kawan, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat maupun hari kelima semacam ini, itu nantinya memudahkan kita dalam mendistribusikan barang ya kan kawan ke pasar. Karena produk kangkung itu berupa ikatan. Kalau jumlahnya banyak, kalau kita tidak memiliki kendaraan yang cukup atau kendaraan yang mampu menyetorkan ke pasar dengan jumlah yang banyak, maka nanti kita akan kewalahan sendiri kan kawan dalam melakukan proses penjualannya semacam itu ya, atau proses pendistribusiannya nanti akan terkendala dalam membawa produknya, alias nanti produknya kemungkinan rusaknya bisa lebih besar semacam itu. Lalu yang kedua yaitu tanaman kangkung ini kalau kita tanam secara berotasi ya kan kawan, itu nantinya tanaman kangkung lebih bisa mudah atau gampang ya kan kawan dalam menjualnya. Karena mengapa? Karena kalau jumlahnya terlalu besar, kalau pasar kita berikan secara tiba-tiba, itu pastinya kaget, tidak semua produk kita terjual sehingga kita mengalami kerugian. Oleh sebab itu kawan-kawan lebih baik menanam sedikit-sedikit kayak gini ya, nanti berotasi secara terus-menerus. Kalau sudah menemukan pasarnya baru ditambah skalanya lebih besar kayak gitu kan kawan. Sehingga apa? Sehingga kawan-kawan bisa memperoleh keuntungan yang lebih dari melakukan proses perotasian perotasian pemanenan tanaman kangkung ini kan kawan. Dan yang berikutnya yaitu adalah dengan melakukan rotasi pemanenan, kan kawan bisa mengolah lahannya tidak begitu sulit. Dalam artian kan kawan tidak sekali mengolah. Kalau sekali mengolah kan capek kan kawan, itu bisa tidak terlalu sulit dalam mengolahnya. Sehingga apa? Sehingga kawan-kawan tenaganya tidak terlalu kecapean, atau istilahnya olah lahannya bisa maksimal ya kan kawan kalau jumlahnya sedikit semacam ini. Dan di sisi lain nanti pengolahan lahan pastinya membawa ini kan pupuk yang akan diberikan ke lahan tersebut. Sehingga apa? Sehingga dalam mengolah lahannya enak kawan-kawan sedikit demi sedikit bisa mengolah lahannya, sehingga kawan-kawan atau lahannya bisa terolah secara maksimal ya kan kawan. Kalau jumlahnya banyak, wah kan kawan nanti memikirkan lagi cara pemberian pupuknya bagaimana, pendistribusian pupuknya bagaimana. Itu menjadi kendala-kendala yang cukup besar.
Dan dengan rotasi semacam ini ya, pemanenan semacam ini nantinya juga bisa menjaga pasar kawan-kawan ya, menjaga pasar kawan-kawan, karena ketersediaan barang atau ketersediaan produk itu selalu ada. Kalau konsumen menginginkan kangkung secara terus menerus, ketersediaan produknya pasti ada kalau dilakukan rotasi pemanenan. Sehingga alangkah lebih baiknya kita menanam itu paling tidak ya secara sedikit demi sedikit, sehingga pemanenannya bisa berotasi semacam itu kan kawan. Dan yang jelas kawan-kawan ya, kalau sudah melakukan kayak gini, sudah melakukan penanaman dengan jumlah yang cukup besar ya, itu kawan-kawan harus merawatnya secara maksimal. Dan di sisi lain kawan-kawan, kalau melakukan proses rotasi itu kawan-kawan bisa berikan jarak ya, berapa 2 hari maupun 1 hari kayak gitu, sehingga apa, nantinya tanamannya tidak saling salip-salipan lah, istilahnya tidak yang satu kecil yang satu besar. Nah, tidak, mohon maaf bukan, tapi tidak, istilahnya tidak besar bersamaan lah kan kawan ya. Kalau semacam ini, kalau tanaman kangkung mau 25 bedeng sih tidak masalah, yang penting pasarnya lancar sih. Tapi kalau tidak lancar kan ada kendala ya, kawan-kawan beri selang waktu 1 hari atau 2 hari, sehingga nanti yang semisal sini sudah besar, nah yang sini belum terlalu besar sekali kan. Kalau tidak ada selang waktunya biasanya sini besar, sini juga besar, sehingga malah kalau tidak segera dipanen ya nantinya malah oversize, sehingga biasanya konsumen kurang menyukai semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu mengenai rotasi pemanenan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang tidak diketahui, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.